Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin nurizzati wa siri sari fi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat-sahabat Facebooker, YouTuber, TikToker, sahabat snack doker, stroke breaker, sahabat-sahabat semuanya, semua yang di sosial media, dunia maya, dunia nyata, dunia gaib atau dunia manapun, alhamdulillah. Pada kesempatan inspirasi pagi hari ini, saya ingin menyampaikan satu hal yang sesungguhnya hal ini adalah merupakan bagian yang sangat fundamental dan sangat penting dalam sebuah kehidupan kita. Ya, bahkan ini pegangan para ulama-ulama, pegangan para wali-wali Allah. Nah, namun kita semuanya ya membutuhkan ini karena kita bukan siapa-siapa kita. Dan kita adalah termasuk hamba yang dhaif, hamba yang lemah, hamba yang banyak dosa, banyak khilaf. Sehingga kita belajar untuk mencari dan memakai untuk mengamalkan apa yang para ulama-ulama pegang dan para ulama-ulama pakai dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat-sahabat semuanya, untuk meraih dari semua apa yang Allah turunkan kepada kita, Allah curahkan kepada kita, Allah rahmatkan kepada kita semuanya, terkadang tidak sampai kepada kita. Kita tidak mampu menangkapnya. Allah curahkan derajat, tapi kita nggak bisa menangkap derajat itu. Allah curahkan pangkat kepada seorang hamba, tapi hamba itu tidak bisa menangkapnya. Allah curahkan rahmat, tapi hamba itu tidak bisa menangkap rahmatnya. Allah curahkan maghfirah yang berlimpah-limpah, tapi hamba itu tidak bisa menangkapnya maghfirah. Allah mencurahkan keberkahan, tapi manusia itu tidak bisa menangkap keberkahan. Allah curahkan karomah, kemuliaan, tapi hamba itu tidak bisa menangkapnya karomah dan kemuliaan tersebut. Permasalahannya apa? Permasalahannya adalah sama yang sering-sering kali saya ulang adalah, pertama adalah tidak ada husnudon, tidak ada prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab karena tidak ada prasangka baik kepada Allah, tidak ada husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah yang menjadikan ada namanya blok, mental block. Jadi manusia terdapat pada mental block yang kemudian mereka menolak atau dengan sendirinya aja menolak. Contoh apa yang menjadi penolakannya adalah ini. Orang ingin menjadi orang baik saja nggak mau. Menjadi orang mulia nggak mau. Orang kenapa? Karena kalau jadi orang baik nanti tidak bisa kumpul ini, kumpul itu. Kalau jadi orang yang kumpul di masjid nanti tidak bisa, saya malu kumpul di masjid misalnya. Atau kumpul di majelis taklim, tidak mau, malu dan sebagainya. Kalau sudah tua, sudah uzur, malu dan sebagainya. Nah, itulah yang menjadi mental blocknya. Padahal Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita akan menjadi orang-orang yang baik. Dan Nabi pun juga berusaha keras agar umatnya Nabi itu semuanya masuk surga. Tapi jelas permasalahannya, kullu ummati yadkhuluna jannah. Seluruh umatku itu masuk surga, kata Rasulullah SAW. Kullu ummati yadkhulul jannah. Rasulullah menjamin seluruh umatku masuk surga. Sahabat senang. Ya Allah, alhamdulillah. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Ya Rasulullah, masa ada yang enggak mau Rasulullah, betul. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Siapa ya Rasulullah enggak mau itu? Man ata'ani dakhalal jannah, man asani wa may yaba. Orang-orang yang taat kepadaku itulah yang masuk surga, dan orang-orang yang menghinaku, mengelakkan, menjauhkannya, maka itulah yang enggak mau. Ya, betul. Nah ini kenapa enggak mau? Karena ada mental block. Itu dalam bahasa manajemen personal development ada namanya mental block. Nah sahabat-sahabat semua, kembali lagi yang saya sampaikan adalah bahwa pertama adalah harus ada prasangka baik.
kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kehidupan ini, kepada apapun kita harus prasangka baik. Karena kita sudah hidup di dunia ini sebagai wayang saja. Allah sudah mentakdirkan. Ya, kita sebagai wayang saja yang Allah kasih kepada kita inspirasi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan kita untuk menjalankan kehidupan ini dengan baik. Itu aja sudah. Terus kemudian kedua, agar kita bisa menangkap rahmat Allah, bisa menangkap karomah Allah, bisa menangkap derajat Allah, bisa menangkap semua yang diberikan oleh Allah, kemuliaan-kemuliaan itu kita tangkap. Ada yang kedua adalah tazkiyatun nufus, bersihkan hati kita. Kalau kita sudah membersihkan hati, kita bisa menenangkan hati, tidak ada iri, dengki, hasud kepada siapapun, tidak ada dengki kepada Allah, tidak ada prasangka buruk kepada Allah, tidak ada merasa Allah ini jahat, Allah merasa Allah ini tidak adil, atau merasa Allah ini tidak apapun itu, maka disitulah kita akan menjadi hamba yang bersih, hati yang ya jernih seperti air yang mutlak, air yang bersih. Maka air yang mutlak, air yang bersih itu bisa dipakai untuk apa saja. Tapi kalau sudah airnya bercampur segala macamnya yang kemudian dalam syariat fikihnya tidak bisa dipakai, toharoh, maka termasuk air mutanajis atau air mustakmal yang nggak bisa dipakai. Nah begitu. Nah jadi belajar untuk membersihkan hati kita. Ya pokoknya bersih aja, belajar bersih, belajar kita. Nah kemudian yang ketiga yang saya sampaikan adalah bahwasanya ada yang namanya kita ini lupa dengan tawakal. Ya. Apa itu tawakal? Tawakal itu adalah berserah diri, pasrah kepada Allah. Nerimo ing pandum, kata orang Jawa. Pasrah. Nah, orang yang pasrah ini, Masya Allah, sahabat-sahabat semua yang dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala punya derajat tinggi. Di dalam Al-Quran, orang yang pasrah, orang yang tawakal itu derajatnya tinggi. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka dia diberikan oleh Allah kecukupan. Ya, urusannya di dunia dicukupi oleh Allah, rezekinya dicukupi oleh Allah. Fa huwa hasbuh, maka seluruh kebutuhannya dipenuhi oleh Allah. Nah, inilah. Nah, sekarang bagaimana tawakal itu? Tawakal itu menurut pandangan para ulama adalah dia berikhtiar, tapi sudah menancapkan dulu segala sesuatu tindakan urusannya adalah dipasrahkan kepada Allah sepenuhnya. Rezekinya, jabatannya, kehidupannya, masa depannya terus dipasrahkan kepada Allah. Tapi tidak boleh dia lepas hanya pasrah saja, tapi dia tetap berikhtiar dalam kebaikan. Terus muzakarohnya, murojaahnya, ikhtiarnya, berzikirnya, doanya terus tetap kepada Allah. Nah, tidak boleh kemudian dia lepas, tetap roja, tetap berharap kepada Allah. Tapi dalam hatinya ditawakal kepada Allah. Maka orang yang seperti ini akan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya semuanya serba dalam kecukupan, keenakan. Ya kalau cukup itu kan enak gitu kan. Ya dicukupi oleh Allah, ya butuh apa saja ada. Badannya sehat, berkah barokah, pas lagi butuh ada, dijaga, dilindungi oleh Allah dari segala mara bahaya, musibah, senang, bahagia, keluarga, anaknya juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha tahu semuanya atas kebutuhan kita. Nah gitu. Nah sehingga sahabat-sahabat semuanya, orang-orang yang doa juga yang paling tinggi adalah doa yang tawakal. Bismillahirrahmanirrahim wa tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Itu doa yang tinggi ya. Doa keluar rumah sama. Bismillahirrahmanirrahim amantu billah wa tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Tinggi. Nah, sehingga sahabat-sahabat semuanya, hari ini sudah kita dapat inspirasi ketiga. Yang pertama adalah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan husnudzon kepada kehidupan ini yang sudah diciptakan oleh Allah. Yang kedua adalah tazkiyatun nufus, bersihkan hati kita, selalu bersihkan hati kita, jauhkan dari segala macam penyakit hati. Kemudian yang ketiga adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal kepada Allah dengan penuh ikhtiar, penuh merojak kepada Allah dan istiqomah dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan inspirasi ini bermanfaat dan selalu memberikan indikasi kepada kita semua kita akan dalam keadaan orang yang sukses, berkah, barokah selamat dunia akhirat. Amin. Ketemu pada inspirasi berikutnya. Salam sukses, berkah, barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.